Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan Sinode GKO Sabtu 27 November 2021 bertemakan ciri orang yang memimpin mendapat proteksi. Saudara-saudara, sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan dan renungan, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami mengerti firman Tuhan dan setia melakukannya setiap hari kepada siapapun. Amin. Saudara, kita akan dengar pembacaan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 23 ayat 7. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Pertanyaan, Apa yang menjadi kelanjutan hidup orang yang memimpin dengan dursila? Ayat 6 dan 7. saudara-saudara, atas pertanyaan tadi, jawaban yang kita dengar bahwa kita mulai dari seorang yang memimpin dengan takut akan Allah. Orang yang memimpin dengan takut akan Allah, maka Allah menjadi pelindungnya. Bukan hanya hidupnya dan keturunannya, bahkan umat yang dipimpinnya mendapat proteksi ilahi. Allah menjadi gunung batu atau perlindungan. Berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Sebaliknya, orang yang memimpin tidak takut akan Allah dengan dursila atau dengan jahat, maka kejahatanlah yang dituainya. Kejahatanlah yang menjadi pelindungnya. Di akhir hidupnya tidak ada perlindungan sampai binasa kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi ketidaktaatan dan hidup seperti orang dursila yakni penghukuman. Hidup yang terus-menerus seperti orang dursila, maka Allah dapat menghukum dan membinasakan. Setiap pemimpin diingatkan memerintah dengan adil dan menjauhi kejahatan. Yang adil ada berkat dalam hidupnya dan keturunannya. Sebaliknya, hidup yang dursila akan dibuang, dibakar, dan dibinasakan. Peran gereja diharapkan bukan hanya sibuk dalam urusan pembinaan rohani umat di dalam gerejanya saja, tetapi juga harus memainkan panggilan dan peran suara kenabiannya terhadap pemerintah dan berbagai kegiatan di masyarakat. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan para pemimpin di gereja sendiri? Jangan sampai kita ramai-ramai mengkritisi kehidupan di luar gereja, ternyata di gereja sendiri masih berkeliaran para pemimpin yang berkarakter buruk, senang menciptakan kondisi yang ribut-ribut, pertengkaran, dan perpecahan. Jadi bukan suasana damai, sukacita, persahabatan, dan rukun. Senang mengkritik orang lain, sementara dirinya sendiri hanya menjadi duri bagi orang lain. Mereka penuh amarah, sombong, kegeraman, hingga tidak dapat diatur dan ditangani dengan teguran yang bijak dan apa adanya, tetapi harus dikendalikan oleh hukuman dan pedang. Dengan sebatang besi atau gagang tombak, dengan api mereka dibakar habis. Karena itu, saudara-saudara, orang-orang yang dursila biasanya tidak ada orang yang berani mengusik mereka karena mereka penuh dengan kejahatan. Kiranya pada perenungan ini, sebagai pemimpin dimanapun kita, di keluarga, gereja, masyarakat, tempat kerja, dan di dalam tugas kita di pemerintahan, jalani dengan adil, jauhkan kejahatan, supaya kita diberkati dan dilepaskan dari pembinasaan, hukuman, dan kehancuran. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin
dalam keluarga sebagai kepala keluarga, di gereja, para pemimpin gereja, di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, di tempat kerja maupun pemerintah, supaya mereka takut akan Tuhan, memerintah dengan adil, dan menjauhkan segala bentuk kejahatan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan, renungkan, lakukan, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang kita temui setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sehat.